Bayangkan suatu hari sebuah artificial intelligence memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Apa dampak yang akan diberikan? Investor tertipu, negara rugi, harga saham anjlok, tapi masalahnya pelakunya bukan manusia, melainkan algoritma. Pertanyaannya, kalau AI melakukan fraud, siapa yang masuk penjara? Halo semuanya, di era digital hari ini, artificial intelligence mulai digunakan dalam dunia akuntansi untuk audit otomatis, analisis transaksi, sampai pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Menurut penelitian PwC tahun 2020, AI diprediksi menjadi bagian utama transformasi profesi akuntansi karena mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan analisis data keuangan. Bahkan Deloitte tahun 2021 menyebutkan bahwa AI akan menjadi fondasi baru dalam sistem audit modern. Namun, yang menjadi sebuah permasalahan, AI tidak bekerja berdasarkan moral atau etika. AI bekerja berdasarkan pola data dan target yang diberikan manusia. Filsuf teknologi Nick Bostrom dalam penelitiannya tahun 2014 menjelaskan bahwa sistem AI cenderung mengejar tujuan secara ekstrim jika tidak diberi batas etis yang jelas. Artinya, ketika target utama sebuah sistem adalah meningkatkan profit, maka AI bisa saja menemukan cara manipulatif untuk mencapai tujuan tersebut. Bayangkan AI menemukan bahwa dengan mengubah klasifikasi akun, menyembunyikan beban tertentu, atau memindahkan transaksi antar periode, laporan keuangan perusahaan akan terlihat lebih sehat. Secara sistem, AI berhasil mencapai target, tapi secara etika dan hukum, tindakan itu termasuk financial statement fraud. Dan ini bukan sekedar teori. Tahun 2012, perusahaan keuangan Knight Capital Group mengalami kerugian sekitar 440 juta dolar hanya dalam waktu kurang dari 1 jam akibat kesalahan sistem algoritma trading otomatis. Sistem komputer melakukan transaksi secara tidak terkendali hingga memengaruhi pasar saham. Kasus ini menunjukkan bagaimana algoritma yang tidak diawasi dengan baik bisa menyebabkan kekacauan yang besar di dunia keuangan. Kasus lain terjadi pada tahun 2016 ketika Wells Fargo terlibat skandal besar karena jutaan rekening nasabah palsu dibuat demi memenuhi target perusahaan. Tekanan sistem dan budaya kerja berbasis target membuat manipulasi data terjadi secara masif. Ini membuktikan bahwa teknologi dan sistem digital bisa memperbesar peluang fraud ketika etika mulai diabaikan. Penelitian Sutton, Holt, dan Arnold tahun 2016 dalam bidang Accounting Information System menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital memang membantu efisiensi audit, tetapi juga meningkatkan risiko cyber fraud dan manipulasi berbasis sistem. Bahkan konsep fraud triangle dalam Donald Creasy tahun 1953 menjelaskan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi adalah faktor utama terjadinya fraud, dan teknologi modern justru bisa memperbesar peluang tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai black box algorithm, yaitu kondisi ketika AI menghasilkan keputusan tetapi bahkan pembuatnya sendiri tidak benar-benar memahami bagaimana keputusan itu dihasilkan. Penelitian Barrel tahun 2016 menjelaskan bahwa kompleksitas algoritma modern membuat transparansi sistem AI menjadi sangat sulit dipahami bahkan oleh para pengembangnya sendiri. Ini menjadi ancaman serius bagi profesi akuntansi, karena fraud modern mungkin tidak lagi dilakukan secara manual seperti memalsukan tanda tangan atau dokumen fisik. Fraud masa depan bisa tersembunyi dalam coding, machine learning, dan sistem otomatis yang sulit diaudit manusia biasa. Penelitian Kokina dan Davenport tahun 2017
bahkan menjelaskan bahwa profesi audit harus mulai beradaptasi dengan artificial intelligence agar mampu memahami risiko digital di masa depan. Disinilah pentingnya penalaran kritis. Dalam dunia akuntansi, akuntan masa depan tidak cukup hanya memahami debit dan kredit. Mereka juga harus memahami etika teknologi, keamanan data, dan dampak sosial dari artificial intelligence. Karena akuntansi bukan hanya soal angka, tapi juga soal tanggung jawab moral kepada publik. Filosof teknologi Nick Bostrom dalam bukunya Super Intelligence: Paths, Dangers, Strategies tahun 2014 menjelaskan bahwa artificial intelligence bisa menjadi berbahaya ketika sistem diberikan tujuan yang sangat kuat tanpa batasan etika yang jelas. Menurut Bostrom, masalah terbesar AI bukan terletak pada mesinnya, tetapi pada manusia yang merancang dan menggunakannya. Teknologi bisa mempercepat pekerjaan manusia, tapi teknologi juga bisa mempercepat manipulasi jika digunakan tanpa tanggung jawab moral. Menurut kalian, kalau AI melakukan manipulasi laporan keuangan, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah programmer, perusahaan, atau pengguna AI itu sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow agar tidak ketinggalan. Saya Agif. See you the next video.